Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alif Rasyadi, NIM 2006060510026. Di sini saya akan bahas tentang review UI UX dari karir Eka Akarjati untuk mata kuliah IMK. Yang pertama yaitu user compatibility, itu sesuai kebutuhan user. Nah, di sini dijelaskan bahwa salah satu user compatibility itu terkait untuk user persona, age, ability, gender, dan sebagainya. Terus termasuk warna dan model untuk aplikasinya ya. Nah, di sini juga dijelasin tentang font dan penggunaan fontnya. Nah, di sini di karir Eka Akarjati ini semuanya sudah cukup, untuk fontnya juga udah bagus, tidak menggunakan komik lagi. Lalu juga di sini seperti yang dibutuhkan oleh user itu seperti ini di sini. Bentar. Nah, di sini nanti ada keterangannya, ini untuk pria wanita, terus untuk usia 18 sampai minimal 18 tahun. Terus ini ada di Kota Malang, Kabupaten Deli Serdang, dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua yaitu product compatibility. Nah, itu terkait dengan seperti ini kan web untuk pekerjaan, lamar pekerja, outsourcing. Nah, di sini ada Salesforce, terus Salesforce pensiunan, KPR, SDM, dan sebagainya. Ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dari karir Eka Akarjati ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu tes compatibility, yaitu rancangan yang dibuat mendukung user melakukan tugas-tugas yang dilakukan user. Nah, di sini salah satunya juga termasuk login, terus ada untuk memilih combo box dan sebagainya. Ini saya coba untuk logout terlebih dahulu. Ini saya menggunakan akun orang lain. Nah, di sini seumpama kita masuk. Nah, ini sudah termasuk salah satu tes compatibility yang membantu user untuk melakukan tugasnya seperti login. Nah, ada pula nanti jika ingin register atau mendaftar, ini bisa di sini. Nah, sayangnya dari yang sudah saya coba di tes compatibility ini, dia di sini kan ada nomor KTP dan NIK. Harusnya kalau menurut saya itu ditaruh waktu pengaplian dari pekerjaannya. Jadi kalau sudah apply baru bisa masukin NIK. Jadi masukin data diri lebih lanjut waktu kita udah login. Nah, sayangnya di sini udah diminta untuk masukin NIK terlebih dahulu. Jadi untuk mendaftar saja yang diisikan sangat banyak seperti ini. Jadi berbeda kayak akun-akun lain yang saya temui. Jadi kalau register hanya mungkin email, password, nama lengkap, mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya di sini juga ada untuk bagian mencari. Di sini ada pilihan, yaitu ada list Facebook dari Kota Malang atau dari daerah yang ingin dituju. Terus ini untuk mencari juga ada pekerjaan apa sih yang ingin dituju, yang ingin dicari. Lalu untuk selanjutnya yang keempat yaitu workflow compatibility, yaitu sesuai dengan alur urutan kerja. Kalau di sini kan dijelasin sudah sesuai. Yang pertama itu tujuan dari email sendiri yaitu untuk meng-email. Jadi itu akan ditempatkan di atas sendiri. Nah, lalu tujuan dari untuk Microsoft itu untuk membuat dokumen, makanya di atas sendiri itu ada di
new, membuat dokumen baru. Nah, untuk di karir ini udah bagus, soalnya ini untuk melamar pun kita pastinya butuh masuk terlebih dahulu. Jadi udah ditempatin di pojok kanan, di hitungannya awal paling kanan ya. Nanti kalau masuk ini ditaruh di tengah di sini atau di pojok kiri ini kurang tepat. Jadi ini udah bagus, terus urutannya ini juga udah bagus, beranda, lalu ada lowongan. Nah, bila nanti bingung bisa mencari cara melamar ini tadi. Nah, nanti ada tambahan artikel kalau ingin membaca-baca. Terus ada frequently asked question. Jadi pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan oleh user. Nah, terus kalau bingung ada kontak yang dapat dihubungi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada konsistensi. Nah, yaitu konsisten dalam membuat entah gambar, tulisan, atau bentuk login, sign up, dan lainnya. Nah, di sini ada satu yang menurut saya agak kurang, yaitu di sini di bagian ini fresh graduate, penyuka tantangan dan experience. Kalau dilihat ini garisnya tidak sama. Jadi antara ini sama ini itu bagian penyuka tantangan ini agak naik ke atas ya. Bisa dilihat mungkin dengan seksama. Entah, mungkin bisa dilihat dari awal garis tulisan ini. Tulisan mana yang agak ke atas, tulisan mana yang agak ke bawah. Jadi ini nggak lurus gitu. Sepertinya ada gambar yang terlalu besar. Nah, kalau testimonial ini ada satu yang disorot. Jadi ke show up gitu. Ini udah bagus untuk tampilan, meskipun di sini menggunakan di tengah dan ini pojok kiri itu udah sesuai, soalnya juga nggak terlihat aneh, udah cukup bagus. Selanjutnya yaitu ada simplicity, yaitu desain yang simple dan tidak ribet. Biasanya simplicity ini digunakan ya di sini. Jadi gampang kita untuk memahaminya. Itu ada di bagian login biasanya. Nah, ini udah simple, kita nggak perlu apapun lagi. Mungkin kalau pengen ditambahin background kayak gini nggak apa-apa, cuma ini udah bagus. Jadi udah simple, nggak terlalu ribet. Jadi user nggak bingung saat menggunakannya. Lalu familiarity yaitu keumuman untuk melihat. Jadi gimana sih yang umum ini untuk dipasang? Nah, seperti ini kan. Kalau silang itu merah, kalau centang itu hijau. Nah, di sini untuk penerapan dari familiarity ini bisa dilihat dari sini. Nah, kayak logo, simbol ya. Di sini copy seperti ini, share seperti ini, delete seperti ini. Nah, bisa dilihat ini menggunakan familiarity dari lokasi. Oh, lokasi simbolnya seperti ini, terus cari simbolnya seperti ini. Jadi udah salah satu konsepnya dari familiarity udah diterapin, jadi user pun juga tidak bingung. Selanjutnya yaitu kontrol, yaitu menyediakan kendali proses untuk mencegah kesalahan. Nah, di sini ada kayak pop up ya, berarti di sini ada pop up atau memberikan suggestion atau saran apa sih yang ingin diketik. Nah, kalau di sini penerapan dari kontrol sendiri itu belum ada karena kita di sini tidak terlalu mengetik banyak ya. Di sini pun di sini ada juga suggestionnya. Seperti kita ingin ngetik kota Deli Serdang. Nah, di sini langsung muncul Deli Serdang. Jadi di sini ada bagian apa tadi? Nah, ada bagian kontrol.
Saya lanjutkan untuk yang ke-8 kontrol tadi udah. Lalu yang ke-9 yaitu what you see is what you get. Nah, di sini apa sih yang kita inginkan? Seumpama di sini kita ingin mengklik lowongan. Ya udah, yang akan ditampilin yaitu yang lowongan. Nggak mungkin di lowongan nanti yang muncul yaitu cara melamar. Nah, terus nggak mungkin lagi nanti yang muncul malah artikel. Nah, jadi apa yang kita klik itu yang kita dapatkan. What you see is what you get. Lalu selanjutnya yaitu responsiveness. Nah, di sini daya tanggap terhadap user. Nah, di rekrutmen ini Eka Karjati hanya menggunakan di website. Nah, ini kalau di model di HP seperti ini. Kalau di iPhone bisa seperti ini. Bisa juga di iPad. Nah, juga seperti ini. Itu sekiranya model-model untuk responsiveness dari web EK ini. Lanjut yaitu di sini robustness, yaitu kehandalan untuk dalam menangani kemacetan sistem. Nah, jadi kalau ada kesalahan seperti ini, contoh saya menggunakan email, saya masukkan password saya. Nah, ini saya masukkan. Nah, email dan password Anda tidak valid. Jadi dia bisa memberikan pop-up atau memberikan peringatan ke user bahwa email dan password yang digunakan itu tidak valid atau salah, tidak untuk di progress gitu ya. Selanjutnya itu invisible technology, yaitu biasanya terkait tentang SERP-nya. Berarti kalau terkait dengan search engine rank, nah itu tentang di sini jelaskan tentang Google Rank website in the search result. Berarti di sini kan seperti kita mencari di sini. Kalau kita mencari karir, ini karena webnya sudah sering saya gunakan, saya pakai online. Contoh kita pakai ini. Nah, jadi di sini meskipun saya tulis karir, ini nggak muncul ya. Karir Eka Karjati itu nggak muncul. Atau saya cari lowongan pekerjaan. Nah, di sini tidak muncul karir Eka Karjati karena websitenya Eka ini tentang outsourcing atau tentang pekerjaan. Jadi saya biasanya itu orang akan mencari dengan keyword lowongan kerja. Sedangkan di sini si karir Eka Karjati tingkat dari SERP ranknya itu masih rendah. Jadi masih butuh peningkatan lagi. Dan sepertinya karena karir Eka Karjati ini masih juga website yang belum lama, dia baru di boost akhir-akhir ini, masih mencoba untuk memunculkan di Google-nya. Terus yang ke-13 yaitu protection, yaitu ini tentang biar user kalau seumpama lupa seperti itu. Jadi kita ada jalan belakangnya, bukan backdoor tapi ya. Nah, ini bisa untuk lupa password. Tadi saya barusan mencoba dan udah berhasil. Nah, itu tadi untuk protectionnya, salah satu protection untuk user biar dia bisa masuk kembali walaupun lupa password. Nah, lalu ada flexibility. Nah, flexibility ini itu kebutuhan user biar dia bisa bebas, mau pengen diucapin, pengen di copy dari terus user pun bebas pengen menggunakan suara daripada mengetik. Terus di sini juga fleksibel untuk tanpa harus memencet tombol tengah tapi hanya menggunakan tangan seperti ini atau seperti ini. Nah, seperti itu. Sedangkan di web EK ini untuk flexibility-nya mungkin ada di sini. Kalau kita daripada klik masuk-masuk terus klik lowongan, kita klik aja yang ada di lihat posisi yang tersedia lalu kita apply. Seperti itu. Atau di sini daripada kita ke sini baca ke bawah-bawah terus daripada kita scroll atas,
Nah, kita langsung klik yang di bawah sini. Nah, ini langsung kita klik apply. Nah, itu nanti kita langsung diminta untuk login. Untuk selanjutnya itu ease of learning, jadi mudah untuk dipahami. Nah, dalam waktu singkat itu orang yang udah tua maupun orang muda itu bisa mempelajari dengan singkat. Oh, ini ternyata digunakan untuk ini. Nah, di sini ada untuk lowongannya. Oh, cara melawarnya di sini. Terus kenapa sih harus milih PTIK? Nah, itu udah dijelasin di sini. Jadi user pun bisa paham bahwa tujuan web EK Kerjati ini apa sih? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ease of use, mudah untuk digunakan. Jadi baik tua atau muda itu bisa bisa menggunakan dengan gampang. Nah, jadi kalau orang tua tuh, oh ini mana ya kira-kira untuk melamar. Nah, jadi di sini scroll bawah terus. Oh, ini posisi yang disediakan. Oh, ada di sini. Saya pilih apa ya? Nah, sayangnya di sini di Karya Kerjati masih seperti ini, kota mal. Jadi user pun harus mencari satu-satu, mana ya kota saya. Harus melototin satu-satu. Kota saya mana ya? Apalagi di sini kabupatennya nggak urut. Malang, Deli Serdang, Labuan, Batu, Jambi. Nah, ini nggak urut. Jadi user pun harus melototi satu-satu, yang mana kalau usernya itu termasuk orang tua, karena di sini yaitu minimal 18 tahun, itu nanti kemungkinan besar user akan apply. Nggak tahu dia kota mana. Terus kalau ini ada staff admin, saya pengennya di sini tapi kok cuma Malang, ya udah jadinya nggak jadi daftar gitu. Mungkin untuk masukan juga mungkin juga bisa diperbaiki. Terus ada direct manipulation, yaitu di sini seperti pengiriman. Nah, jadi direct manipulation seakan-akan user turut aktif untuk di dalam program ini. Jadi user itu bisa drag and drop dan sebagainya. Mungkin untuk seperti direct manipulation itu nanti biasanya ada di setelah kita apply, terus masukkan data-data, entah import CV, drag and drop CV yang berupa PDF ke Dropbox. Mungkin kalau waktu apply seperti itu. Tapi berhubung saya tidak masuk, saya juga masih belum tahu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.